Tahukah Anda bahwa doa bukan sekadar rangkaian kata yang kita ucapkan dengan penuh harap? Tidak sadarkah Anda bahwa setiap doa yang kita panjatkan adalah energi yang bergerak menuju semesta, membawa pesan dari hati yang terdalam? Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita berdoa? Bagaimana doa yang kita panjatkan bisa menjadi nyata dalam kehidupan kita? Dalam video ini, kita akan membahas mekanisme terkabulnya sebuah doa, mulai dari definisi doa, hakikatnya, hingga bagaimana doa dapat memengaruhi pikiran, alam semesta, dan energi di sekitar kita. Pokoknya akan saya bahas yang belum pernah dibahas oleh orang lain secara ilmiah dan mendalam. Saya juga akan membagikan cara-cara ampuh agar doa lebih cepat terkabul. Jadi, simaklah hingga akhir. Karena ini bukan hanya sekadar informasi, melainkan bimbingan yang bisa mengubah hidup Anda menjadi lebih bahagia, sukses, kaya, sehat, dan makmur. Sekarang kita bahas dulu. Apa itu doa? Doa adalah komunikasi antara manusia dengan Sang Pencipta. Sebuah ungkapan hati yang dalam untuk menyampaikan harapan, rasa syukur, atau permohonan. Namun, jika kita lihat dari sisi yang lebih mendalam, doa bukan hanya sebuah ritual. Doa adalah bentuk energi, sebuah getaran yang lahir dari keyakinan dan emosi kita. Dalam psikologi, doa bisa dilihat sebagai sebuah proses afirmasi yang mendalam. Sebuah cara untuk memprogram pikiran bawah sadar kita. Doa adalah energi yang lahir dari hati, sebuah vibrasi yang dikirim ke alam semesta. Dalam sudut pandang ilmiah, di buku Psycho-Cybernetics karya Maxwell Maltz, berdoa ini sama halnya dengan memprogram pikiran bawah sadar, karena ia bekerja seperti servomekanisme yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan. Ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang mengarahkan servomekanisme ini ke arah tujuan yang kita inginkan. Dengan kata lain, doa adalah alat untuk memprogram pikiran kita agar bekerja selaras dengan apa yang kita harapkan. Setelah kita mempelajari seluk-beluk doa, sekarang mari kita kaji dari segi hakikatnya. Inilah hakikat dari doa. Doa bukan sekadar meminta. Doa adalah sebuah bentuk kepasrahan yang aktif. Dalam Islam, doa diibaratkan sebagai senjata orang beriman. Dalam tradisi Hindu dan Buddha, doa adalah meditasi, sebuah proses penyatuan diri dengan alam semesta. Dalam tradisi Kristen, doa adalah hubungan personal dengan Tuhan. Apapun keyakinannya, doa selalu melibatkan kepercayaan, harapan, dan keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita yang mendengar dan merespons. Doa menghubungkan kita dengan dimensi spiritual. Saat berdoa, kita memancarkan getaran energi yang menyelaraskan diri kita dengan kekuatan ilahi. Fisikawan terkenal Albert Einstein pernah berkata, "Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Ia hanya dapat berubah bentuk." Begitu pula dengan doa, setiap kata dan pikiran yang kita panjatkan membawa energi yang dapat memengaruhi realitas di sekitar kita. Hubungan doa dengan pikiran. Banyak yang belum tahu bahwa doa yang kita panjatkan seringkali berhubungan langsung dengan pikiran. Ternyata pikiran adalah alat yang sangat kuat dalam proses berdoa. Ketika kita berdoa, apa yang kita pikirkan dan rasakan akan memengaruhi hasilnya. Jika doa hanya diucapkan tanpa keyakinan, itu tidak lebih dari sekadar kata-kata kosong. Namun, ketika doa diiringi dengan pikiran yang positif dan keyakinan yang mendalam, itu menjadi energi yang sangat kuat dan mampu menciptakan realitas. Ini pernah dijelaskan oleh Dr. Joe Dispenza, seorang ahli dalam bidang neuroscience, menjelaskan bahwa pikiran kita memiliki kemampuan untuk menciptakan realitas.
Ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan, kita sebenarnya sedang menciptakan jalur baru di otak kita, jalur yang selaras dengan harapan kita. Jadi hubungan doa dengan pikiran adalah selalu sejalan. Apa yang kita inginkan atau butuhkan terlintas dalam pikiran, kemudian tercurahkan pada kata-kata permintaan kepada Tuhan, masuk kembali ke dalam pikiran dan hati, akan muncul perasaan penuh harap kepada Tuhan. Apalagi jika doa disertai dengan visualisasi dan emosi positif, akan lebih cepat terwujud, karena tidak hanya terucap di mulut dan terlintas di pikiran saja, tapi diperkuatnya dengan kekuatan pikiran bawah sadar kita. Tentu, seluruh potensi diri kita akan bekerja untuk mencapainya. Hubungan doa dengan alam semesta dan energi. Semesta adalah ladang energi yang besar. Dalam fisika kuantum, segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Doa yang kita panjatkan adalah bentuk energi yang memancarkan getaran ke semesta. Getaran ini akan menarik energi lain yang sefrekuensi dengannya, menciptakan realitas yang kita harapkan. Dr. Deepak Chopra, seorang ahli spiritual modern, menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk menyelaraskan diri dengan kesadaran universal. Ketika kita berdoa, kita membuka diri kita untuk menerima energi positif dari semesta. Inilah yang sering disebut sebagai hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam buku The Divine Matrix, karya Gregg Braden, bahwa doa bukan sekadar kata-kata yang diucapkan, melainkan sebuah pengalaman emosional yang memengaruhi energi universal di sekitar kita. Braden mengungkapkan bahwa alam semesta beroperasi seperti sebuah matriks energi, di mana pikiran, perasaan, dan keyakinan kita terhubung langsung dengan realitas yang kita ciptakan. Dengan kata lain, doa adalah cara kita berkomunikasi dengan matriks ini untuk menciptakan perubahan dalam hidup. Menurut Braden, doa yang paling efektif adalah ketika kita merasa doa itu sudah terkabul. Bukan sekadar memohon atau berharap. Hal ini disebut sebagai doa perasaan, di mana kita mengakses emosi syukur dan kegembiraan, seolah-olah apa yang kita doakan telah menjadi kenyataan. Pendekatan ini selaras dengan konsep kuantum, di mana energi yang kita pancarkan melalui perasaan dan pikiran menciptakan getaran yang selaras dengan hasil yang kita inginkan. Sebagai contoh, dalam salah satu kisahnya, Braden menceritakan bagaimana seorang penduduk asli Amerika berdoa untuk hujan di tengah kekeringan. Alih-alih memohon, orang tersebut berdiri di tanah kering, membayangkan dirinya merasakan hujan membasahi tubuhnya, mencium aroma tanah yang basah, dan merasakan sukacita hujan. Dengan begitu, dia menyelaraskan getarannya dengan realitas yang diinginkan. Hasilnya, tidak lama kemudian, hujan benar-benar turun. The Divine Matrix mengajarkan kita bahwa doa adalah alat yang sangat kuat untuk menciptakan realitas. Ketika kita berdoa dengan keyakinan, perasaan, dan keselarasan, doa tersebut menjadi instrumen untuk menyentuh energi universal, menghubungkan pikiran kita dengan realitas yang ingin kita wujudkan. Doa bukan hanya permohonan, tetapi juga proses penyelarasan antara pikiran, hati, dan semesta. Senada dengan gagasannya Gregg Braden, dalam buku The Secret karya Rhonda Byrne, juga mengungkap konsep hubungan berdoa dengan alam semesta secara implisit, melalui prinsip Law of Attraction. Buku The Secret menekankan bahwa pikiran, keyakinan, dan perasaan kita memancarkan energi ke alam semesta, yang kemudian menarik hal-hal yang selaras dengan energi tersebut. Dalam konteks doa, The Secret mengajarkan bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang mempercayai dan merasakan seolah-olah keinginan kita sudah terpenuhi. Byrne menjelaskan bahwa ketika seseorang berdoa dengan penuh keyakinan dan rasa syukur, dia sebenarnya sedang memancarkan getaran positif yang selaras dengan hasil yang diinginkan.
Rasa syukur adalah elemen kunci, karena rasa syukur memperkuat energi positif yang kita kirimkan. Ketika doa dilakukan dengan perasaan penuh kepercayaan, tanpa keraguan atau ketakutan, doa tersebut menjadi lebih kuat dan lebih efektif. Sebagai contoh, The Secret menggambarkan proses doa yang berhasil melalui 3 langkah utama: meminta, percaya, dan menerima. Pertama, kita meminta apa yang kita inginkan dengan jelas kepada semesta. Kedua, kita percaya bahwa permintaan kita sedang dalam proses dikabulkan, tanpa perlu tahu bagaimana caranya. Ketiga, kita mulai hidup seolah-olah keinginan tersebut sudah terwujud, merasakan sukacita dan syukur seolah hasilnya sudah nyata. Jadi, pikiran dan perasaan kita sangat memainkan peran utama dalam berdoa. Dan pada gilirannya, secara otomatis berpengaruh ke energi semesta. Energi semesta akan tersentuh atau teresonansi dengan getaran energi doa yang dipancarkan oleh pikiran dan perasaan kita, kemudian mempengaruhi realitas. Dan agar energi doa lebih efektif adalah doa yang melibatkan hati, bukan sekadar kata-kata. Ini berarti bahwa ketika kita berdoa, kita harus memancarkan perasaan positif, seperti rasa syukur, cinta, dan keyakinan penuh. Jika doa hanya dilakukan sebagai permohonan kosong, tanpa rasa percaya, doa itu tidak akan memancarkan energi yang kuat. Seperti halnya kita menghafal lafaz doa. Seperti anak kecil yang menghafal doa sehari-hari. Itu hanya menghafal teks doa, tapi belum berdoa yang sesungguhnya, karena tidak melibatkan pikiran dan perasaan. Jadi, masalah berdoa ini adalah proses penyelarasan energi kita dengan alam semesta, kemudian membentuk realita dengan cara menghadirkan berbagai macam kemungkinan yang sesuai dengan isi doa yang kita panjatkan. Hubungan antara doa, semesta, dan Tuhan. Doa, semesta, dan Tuhan memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam proses penciptaan realitas dan pengabulan harapan. Ketiganya membentuk sebuah mekanisme spiritual dan energi yang saling mendukung, di mana doa adalah katalis, semesta adalah saluran energi, dan Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Doa adalah cara kita berkomunikasi langsung dengan Tuhan, Sang Pencipta. Dalam doa, kita mengungkapkan kebutuhan, harapan, dan rasa syukur. Doa bukan hanya sekadar meminta, tetapi juga proses mempercayakan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Dalam banyak tradisi spiritual, doa dianggap sebagai bentuk penyerahan diri, yang memungkinkan kita membuka jalan untuk menerima bimbingan dan kekuatan ilahi. Doa menciptakan hubungan emosional dan spiritual antara manusia dengan Tuhan. Ketika seseorang berdoa dengan penuh kesungguhan hati, vibrasi energinya meningkat dan menyelaraskan dirinya dengan frekuensi ilahi. Inilah sebabnya doa seringkali memberikan kedamaian, keyakinan, dan rasa percaya diri, bahkan sebelum permintaan tersebut dikabulkan. Semesta sebagai saluran energi ilahi. Semesta dapat diibaratkan sebagai jaringan energi yang menghubungkan setiap elemen di dalamnya. Segala sesuatu di alam semesta terdiri dari energi, termasuk pikiran, perasaan, dan doa kita. Ketika kita berdoa, energi tersebut dipancarkan ke semesta sebagai getaran tertentu. Semesta kemudian merespons getaran ini dan mengarahkan energi ke arah yang sesuai dengan niat kita. Namun, semesta bukanlah pengabul doa itu sendiri. Ia berperan sebagai saluran atau media, sedangkan sumber energi yang menggerakkannya adalah Tuhan. Semesta bekerja seperti cermin. Ia memantulkan kembali apa yang kita pancarkan. Jika doa kita disertai keyakinan, rasa syukur, dan keikhlasan, semesta akan mengatur berbagai elemen di dalamnya untuk mendukung manifestasi doa tersebut. Tuhan sebagai sumber segala keberadaan. Tuhan adalah asal-usul dari segala sesuatu, termasuk semesta dan mekanisme doa. Semua energi, hukum,
dan mekanisme yang bekerja di semesta adalah manifestasi dari kebijaksanaan dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, doa yang efektif harus selalu mengakui kehadiran Tuhan sebagai pusat dari segala proses. Dalam perspektif ini, semesta hanyalah alat, sedangkan Tuhan adalah pengatur utama dari segala hasil. Tuhan tidak hanya mendengar doa kita, tetapi juga memahami niat terdalam di baliknya. Ketika kita berdoa dengan penuh kesungguhan, Tuhan melihat bukan hanya apa yang kita minta, tetapi juga apakah permintaan tersebut sesuai dengan rencananya yang lebih besar untuk kita. Oleh karena itu, terkadang doa tidak dikabulkan sesuai dengan keinginan kita, tetapi Tuhan memberikan apa yang sebenarnya lebih kita butuhkan. Harmoni antara doa, semesta, dan Tuhan. Hubungan antara doa, semesta, dan Tuhan dapat digambarkan sebagai proses berlapis. Doa adalah niat yang dipancarkan ke semesta, seperti pesan yang dikirimkan dengan kejelasan dan keyakinan. Semesta bekerja sebagai saluran energi yang mengatur dan menyelaraskan elemen-elemen untuk memenuhi niat tersebut. Tuhan adalah kekuatan utama yang menggerakkan mekanisme ini, mengarahkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ketiganya bekerja dalam harmoni, di mana peran manusia adalah memastikan bahwa doa yang dipanjatkan selaras dengan vibrasi positif, penuh keyakinan, dan keikhlasan. Teknik praktis untuk menyelaraskan doa dengan semesta dan Tuhan. 1. Berdoa dengan hati yang tulus. Mulailah doa dengan niat yang murni. Fokuskan pikiran dan hati, dan lepaskan segala keraguan. 2. Visualisasi. Keinginan. Setelah berdoa, bayangkan bahwa doa Anda telah terkabul. Rasakan kebahagiaan dan rasa syukur, seolah-olah hal tersebut sudah menjadi kenyataan. 3. Selaraskan energi dengan perbuatan. Lakukan tindakan nyata yang mendukung doa Anda. Semesta merespons energi dari tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. 4. Rasa syukur yang konsisten. Selalu bersyukur, baik sebelum maupun sesudah doa dikabulkan. Rasa syukur meningkatkan vibrasi energi Anda. Percaya pada kehendak Tuhan. Serahkan hasilnya kepada Tuhan. Percayalah bahwa apa yang diberikannya adalah yang terbaik untuk Anda. Kesimpulan, doa, semesta, dan Tuhan adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Dalam proses pengabulan keinginan, kita adalah bagian dari semesta, dan semesta adalah manifestasi dari kuasa Tuhan. Ketika kita memahami dan menghormati mekanisme ini, doa kita akan menjadi lebih efektif, dan hidup kita akan selaras dengan tujuan ilahi. Dengan keyakinan, tindakan, dan rasa syukur, kita dapat membuka jalan menuju hidup yang penuh berkah dan keajaiban. Sekian teman-teman, jika Anda merasa terinspirasi oleh video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.